tokoh yang memerangi sekte jihad ummah ini, yaitu Al-Walid ini tokoh lulusan dari Yaman tuh. Sebagaimana dulu pernah kan ya, Gus Samsudin membuat konten terkait Wahabi yang menukar istri itu Wahabi kepanasan dilapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Jangan lupa kopinya yang kenal, ngolah mikir dengan share serius tapi santai. Oke bos, hari ini ramai dibahas mengenai isu perfilman sekarang bos. Yaitu film bid'ah lah ya. Film bid'ah. Bid'ah ini kayaknya bahasa Malaysia sudah ya. Iya. Bid'ah. Oke. Wahabi mendukung ya, mensupport, mengapprove karena film ini dinilai pesannya sangat bagus ya. Sedangkan dari sebagian aswaja, terutama dari kalangan Ba'alawi, ini ada sebagian yang mengecam ya, dan sufi katanya, dan dari kalangan sekte sufi sebagian juga mengecam, katanya sih gitu ya. Oke, kita bersikap netral di sini ya. Upaya-upaya untuk merendahkan derajat para ulama digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama. Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya, oh macam ni orang pakai tasbih ya. Killing of character. Walaupun tidak dinafikan adanya orang-orang seperti itu, ya. Banyak membludak. Memang ada orang kadang yang pakai serban yang tipu, yang pakai serban main perempuan umpamanya, yang pakai tie main perempuan ada juga, yang pakai coach main perempuan pun juga ada juga. Tapi orang yang Anda sebut Bapak Habib, orang pakai jas main perempuan, orang pakai dasi main perempuan, mereka tidak mengembel-embeli dengan agama. Yang sangat berbahaya adalah mereka yang mengembel-embeli dengan agama tapi menipu umat. Diam sejenak, melotot ke sana matanya, habis itu melihat ke atas. Setelah itu merem lagi, lalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Di awal saja sudah ada penggiringan opini yang kurang baik teman-teman ya. Ini bahas film, Film ya, ini Bang, yang menipu atau yang berbuat tak senonoh kepada perempuan atas nama agama. Kemudian penggiringannya Habib Umar. loh, Sebenarnya penggiringannya berbahaya teman-teman ya. Oke ya, kalau akhirnya nanti orang beranggapan jangan-jangan Habib Umar ini juga pelaku nih, Lah. mengeksploitasi perempuan, Soalnya jangan-jangan gitu kan, begitu ini maksudnya itu kan. Ya ini orang-orang licik kayak gini teman-teman ya, dia agak peduli apapun lah ya. nah iya, nggak ada kaitan hubungannya dengan apa yang ada terjadi di film, dikait-kaitan dengan Habib Umar. Jadi agar supaya ya kan, agar supaya orang itu terkesan gitu, jangan-jangan Habib Umar ini juga pelaku sama kayak Walid ini gitu bos. Kita ambil kesimpulan dulu, film ini intinya adalah menceritakan sebuah sekte yang bernama Jihad Ummah ya. Sektenya ini Jihad Ummah. Tokoh utama dalam sekte ini, di sektenya tokoh utamanya adalah Walid ini ya. Dia atau sekte ini terkenal dengan sekte religius yang paling tenang, kelihatannya paling tenang, tapi di dalam ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan agama. Dan yang paling menuai konflik dalam film ini adalah eksploitasi wanita. Ya, itu intinya. Ada istilah nikah batin segala macam. Nah, kemudian di sini karena film ini adalah edukasi ya, maka di akhir film ini ada yang menyelesaikan sebuah konflik, itu pasti ada. Dan tokoh yang menyelesaikan konflik di sini dalam hal ini menghancurkan sekte ini, aliran ini ada dua tokoh ya, yaitu kalau nggak salah Badarwi atau ya, ceweknya itu Badarwi, yang mana ibunya ini pengikut juga di sekte ini. Kemudian ada lagi tokoh Hambali. Hambali ini adalah anak dari kaki, kalau nggak salah ya, anak dari tangan kanan si Walid ini ya. Nah,
yang perlu digarisbawahi, tokoh Hambali ini muncul ketika dia lulus Dari kuliah dari Yaman. Nah, oke, di situ ya. Nah, di situ bisa tarik kesimpulan kan ya. Kita akan tanggapi mengenai yang kontra dengan film ini. Yang kontra mungkin banyak dari kalangan Ba'alawi atau dari kalangan Sufi ya, katanya sih gitu. Tapi tokoh Sufinya saya nggak ngelihat siapa gitu. Kalau tokoh Ba'alawi kan sudah muncul ya tadi itu Habib Ali Zainal Abidin atau siapa itu ya. Sebenarnya untuk tokoh dari Ba'alawi tidak perlu kontra dalam hal ini karena ini edukasi. Berarti kan terkait penyimpangan kan Seharusnya bangga tuh Ba'alawi. Karena apa? Tokoh yang memerangi sekte jihad ummah ini yaitu Al-Walid ini tokoh lulusan dari Yaman tuh. Nah, harusnya bangga. Ini kayaknya nggak nonton film secara full ini Ba'alawinya. Nonton hanya cuplikan-cuplikan itu ya, yang suruh membayangkan wajah Walid sehingga banyak meme-meme bertebaran di Instagram atau di TikTok. Banyak perempuan yang susah tidur ya karena suruh karena takut kebayang Walid. Dan dari sini juga Wahabi sebenarnya kayak Harry Plus dan yang lain ini juga nggak nonton apa gimana gitu loh. Alur ceritanya ini mereka yang mendukung ini berarti mendukung Habib gitu loh. Ya kan Harry Plus kan berarti mendukung film ini berarti mendukung Habib tuh. Kan yang tokoh utama yang memerangi penyimpangan ini akan dari Yaman kok. Iya, mahasiswa Yaman kan gitu. Nih, kebanyakan itu sudah, kebanyakan. Setiap mereka dari dulu ketika memprotes sebuah film atau mereaksi sebuah film itu nggak nonton full, hanya dari cuplikan-cuplikan, kemudian ada narasi yang dikembangkan, kemudian ada opini liar yang terkesan bahwasanya film ini menista, film ini mencemarkan, film ini tidak pantas. Ini mereka tuh yang komentar kemudian yang mengunggah itu kebanyakan nggak nonton itu alur ceritanya seperti apa, nggak nonton full. Kalau nonton full tuh jadi setiap konflik, setiap film pasti ada konflik yang diangkat teman-teman dan ada solusi yang akan hadir gitu loh. Kebanyakan mereka fokus di konfliknya ini, sedangkan solusi yang ditampilkan itu enggak mereka ini loh bos ya, seperti itu. Oke teman-teman, ya mungkin di bos filmnya itu kan terlalu durasinya panjang lama ini kan yang malas ya cukup cuplikan-cuplikan yang sudah viral kan banyak bos review, kan banyak reviewnya atau spoiler atau sinopsisnya kan ada. Kan banyak juga youtuber yang merangkum itu intinya alurnya seperti ini. Kenapa mereka nggak berusaha gitu loh, nggak berusaha nyari, males aja gitu. Orang-orang yang membahas ini tuh ya, membahas film ini, di situ kan ada adegan cium kaki, kemudian minum bekas cucian kakinya Walid. Oke, dan penyimpangan yang lain diadegankan di situ teman-teman ya. Kita tahu dulu ada sebelum ini kita tahu bahwasanya pernah juga ada film Kiblat tuh. Ini ya, yang bannernya ada orang rukuk tapi kebalik tuh. Ini dulu dihujat habis-habisan karena dianggap menista agama. Itu bos. Film-film horor sekarang sudah berbalut agama. Dulu berbaut ijlik. Kalau sekarang berbalut agama. Tuh horor-horor kebanyakan. Itu mereka menganggap itu sebuah penistaan kepada agama Islam. Nah gitu teman-teman ya. Kemudian jika ada adegan-adegan sur tuh, mereka juga protes. Aurat diumbar-umbar gini maksiat, ini artisnya itu siapa? Aurat diumbar-umbar maksiat, menebar maksiat. Oke. Mereka memprotes itu ya. Tapi ketika ada ketika kalian menganggap mencium kaki itu bos ya suatu tindak maksiat, kenapa kalian tidak menghujat adegan di dalam film ini? Artisnya itu terkait adegan surnya itu ya. Adegan mencium kaki kan dianggap maksiat ya sudah. Kenapa jika adegan sur itu dihujat, ya dianggap maksiat, mentorturkan tubuh, tapi ketika ada kemaksiatan lain yang ditontonkan, kenapa kan nggak protes gitu loh? Ya kenapa nggak protes? Itu kan adegan sama-sama maksiat. Sama ya kan, seperti adegan penyembahan umpamanya kepada ada film horor, ada penyembahan kepada
hantu atau sosok pohon penghuni tertentu Atau itu kepada jin. daripada jin. Kenapa kalian nggak protes itu, Kak? Itu artisnya melakukan kemusyrikan, ya kan? Pasti ya kalian akan berkilah, itu kan cuma acting lah, sama adegan sur itu cuma acting. Nah seperti itu. Kenapa tuh kalian wahabi? Oke. Dan untuk aswaja di sini ya nggak usah, kita nggak usah marah, nggak usah apa, Nggak usah. memang itu Nggak usah kipu gitu ya. iya, nggak usah baper maksudnya, nggak usah baper juga. Soalnya Wahabi ini baperan teman-teman. Jadi kalau aswaja ikut baperan, nah nggak asik gitu loh ya. Sebaiknya tuh untuk aswaja atau yang merasa tersinggung, kalian kalau memang punya ide atau apa, kalian bikin film pendek di YouTube atau sutradara, atau kalau ada sutradara yang dari kalangan Alawi atau dari kalangan Sufi menjadi sutradara, ya bikin film balasan. Terus menceritakan tentang Wahabi. Idenya Wahabi ini kayak baik, idenya Wahabi ini di luar baik gitu bos ya. Kemudian kalian tampilkan di situ kebohongan-kebohongan Wahabi. Kemudian mereka ternyata dapat dana dari Yauturos. Intinya mereka demi uang menipu umat, ya kan? Tarif itu kalau difilmkan sangat bagus sekali teman-teman ya. Dan ini akan membuat Wahabi kepanasan sebenarnya, lebih panas lagi. Ya, karena banyak juga hadis-hadis mereka yang mereka sembunyikan, yang mereka gak ungkapkan, bos ya. Dalil-dalil dari para ulama, dari kitab-kitab, mereka salah juga. Lah, itu lebih asik. Itu Bos. lebih Asik, bikin lebih lah. Sebagaimana dulu pernah kan ya, Gus Samsudin membuat film pendek. Iya. Itu ya kan, membuat Terkait, konten, iya, bukan iya. film, membuat konten terkait Wahabi yang menukar istri itu. Itu Wahabi kepanasan, dilaporin. Mereka sebenarnya dalam hal ini lebih baper sebenarnya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.